Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai dari manakah kesuksesan besar seseorang itu bisa muncul. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Semua orang tentu ketika ditanya apakah kamu ingin sukses, ia akan dengan tegas dan ia akan dengan merasa bangga, ya saya ingin sukses. Tetapi ketika seseorang ditanya apakah kamu ingin gagal, maka semua orang juga akan menjawab tidak. Maka kesuksesan dan kegagalan seseorang itu menjadi pilihan. Dan di manakah pilihan itu dapat kita miliki? Ya jelas dari dalam diri kita sendiri. Penentuan untuk kita menjadi sukses ataupun penentuan untuk menjadi kita gagal itu ada 100% di tangan kita. Lingkungan luar sama sekali tidak mempengaruhi terlalu banyak dalam pencapaian kesuksesan itu. Maka ingat, sebenarnya kesuksesan maupun kegagalan itu adalah berpola. Artinya kesuksesan dan kegagalan itu tidak semata-mata hanya muncul secara tiba-tiba. Begitu seseorang ingin sukses, maka detik itu juga akan sukses. Itu pemahaman yang sama sekali tidak benar. Maka kesuksesan dan kegagalan itu sama-sama memiliki sistem dan memiliki polanya masing-masing. Keduanya memiliki pola yang tentu 100% menjadi tanggung jawab seseorang yang ingin mencapainya. Maka bagaimana ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah kesuksesan yang besar di dalam hidupnya? Maka jelas ketika seseorang menginginkan kesuksesan yang besar, harus melakukan secara konsisten adalah perilaku-perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Saya ambil contoh secara nyata, cita-cita seseorang itu biasanya adalah untuk mencapai kehidupan yang kaya dan sejahtera. Maka di dalam tujuan yang besar ini harusnya kita bisa memecah-mecah menjadi hal-hal yang kecil, menjadi hal-hal yang secara rutin, secara konsisten bisa kita lakukan. Untuk mencapai tujuan ini, maka kita perlu untuk olahraga. Mengapa olahraga? Karena ketika kita memiliki kekayaan tetapi kita memiliki badan yang tidak sehat, maka kita akan menjadi hal yang sia-sia. Yang kedua adalah bekerja. Kalau kita ingin kaya secara garis besarnya atau big map-nya, kita ingin kaya dan sejahtera, maka kita perlu untuk bekerja. Bekerja itu banyak macamnya. Bisa kita membuka usaha sendiri, misalnya menjadi entrepreneur. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang employee atau seorang karyawan. Itu merupakan pilihan dari kita masing-masing. Tetapi untuk mencapai sebuah kaya raya dan sejahtera itu perlu untuk bekerja. Yang selanjutnya adalah kita perlu untuk saving, menabung. Meskipun kita memiliki penghasilan yang luar biasa, tetapi kita tidak terbiasa untuk melakukan saving akan sangat berbahaya. Yang selanjutnya adalah kita juga perlu untuk melakukan derma ataupun berdana kalau kita ingin sukses dan sejahtera. Karena sukses ataupun kaya dan sejahtera itu tidak semata-mata hanya dalam konsepsi kehidupan yang secara materi. Selain itu banyak, kalau kita pecah lagi akan ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Contoh, bangun pagi. Apakah kaya dan sejahtera itu perlu untuk bangun pagi? Iya. Mayoritas orang-orang kaya di dunia ini mereka bangun lebih awal dibandingkan dengan orang lain. Mengapa? Karena mereka menghargai waktu. Semakin pagi dia bangun, maka semakin banyak waktu yang bisa dia gunakan dalam sehari. Kemudian perlu untuk makan sehat. Apakah perlu? Perlu sekali kita untuk makan sehat, karena kaya dan sejahtera kalau kita memiliki badan yang tidak sakit, ya badan yang sakit atau tidak ideal akan sangat menghambat kemajuan di dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki teman atau relasi. Kalau kita ingin
kaya dan sejahtera, hendaknya kita juga memiliki teman dan relasi. Agar apa? Agar kita bisa semakin maju dan menjaga. Kita punya teman itu tidak hanya teman yang datang ketika kita sedang bahagia dan pergi ketika sedang susah. Maka yang kita cari adalah teman yang bisa stay dengan kita dalam kondisi apapun, baik itu senang, baik itu sedih, dia akan selalu berada di samping kita atau berada di kehidupan kita. Kemudian untuk mencapai kaya dan sejahtera masih banyak lagi. Bisa dengan belajar, bisa membaca, ini kuliah atau cari ilmu pengetahuan yang lain dan lain sebagainya. Maka hal yang besar ini akan bisa terwujud ketika kita bisa melakukan secara konsisten hal-hal yang kecil. Maka kita jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil yang ada di lingkungan kita. Habit kecil yang di dalam diri kita ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Dari habit-habit kecil itu kemudian digabungkan akan menjadi masa depan atau akan menjadi tujuan besar kita di masa yang akan datang. Maka dari video ini menjelaskan bahwa kalau kita ingin punya tujuan yang besar, hendaknya kita memiliki habit kecil-kecil yang dilakukan secara konsisten. Jelas, habit itu harus sesuai atau koheren dengan apa tujuan besar yang ingin kita capai. Maka mulai saat ini bangunlah habit-habit kecil yang baik di dalam diri kita. Hal yang paling kecil contohnya kita bisa makan makanan yang sehat, kita bisa memilih mana makanan yang bisa membangun diri kita menjadi lebih baik, lebih bertenaga, lebih memiliki fungsi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa terus belajar. Karena orang yang sukses, orang yang baik itu akan selalu berproses menjadi lebih baik. Ilmu itu akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, hari ke hari, tahun ke tahun, dan seterusnya. Maka tidak ada salahnya untuk kita selalu berupaya untuk mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, sukses itu sama sekali tidak bisa datang dengan tiba-tiba dan semuanya harus berpola. Semua butuh proses, butuh jalan, butuh waktu, dan itu harus kita jalankan dengan tulus, sabar, dan sebaik-baiknya. Demikian sedikit video dari saya. Mari kita bangun habit kecil agar kita bisa mencapai hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita selalu sukses setiap saat.